Kok kamu bisa cepet banget move on dari tunangan kamu? Apa kamu gak takut pilih cowok yang salah? Kalau dipikir emang lucu ya? Soalnya semua ruang yang ada di pikiran aku cuma terisi sama kamu. Karena kejadian satu malam, akhirnya kita bisa sama-sama saat ini. Halo Bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Surat Cinta untuk Starla. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang terobsesi cintanya pada alam. Dengan memiliki keunikan membuat surat cintanya itu dibantu dengan mesin tik tuanya peninggalan sang kakek. Serta hobinya itu suka banget membuat mural yang menunjukkan betapa cintanya pada alam. Hingga akhirnya sampai di titik bertemu dengan seorang gadis cantik dan mandiri yang selama 6 jam telah berhasil membuatnya jatuh cinta. Lantas bagaimanakah kisahnya? Ingat, video ini mengandung spoiler. Oke, gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Seorang gadis cantik bernama Starla sekaligus pemilik sebuah kafe tersebut. Di saat itu ia sedang seorang diri. Seketika itu ia mendengar adanya suara yang mencurigakan di dekat kafenya. Hal itu membuat dirinya penasaran langsung mencari suara tersebut. Namun tidak lama kemudian ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk lagi mengetik. Maka langsung saja ia menghajar dengan stik baseball laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki itu bernama Hema. Berprofil dengan ciri khasnya yang selalu membawa mesin tik tuanya itu kemana-mana. Serta hobinya senang banget membuat mural. Sampai-sampai seringkali berurusan dengan pihak kepolisian karena ulahnya itu. Namun akan tetapi karena Hema orang yang cerdik dan pintar ngeles, ia selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Lalu sejak kejadian saat malam itu, mereka berdua menjadi teman, bahkan terbilang dekat. Setelah berbincang-bincang, mereka keliling Jakarta untuk pertama kalinya berdua. Sepertinya setelah putus dari tunangannya, si Starla mulai nyaman tuh bersama Hema pada saat itu. Bahkan sepanjang hari mereka menghabiskan waktu bersama. Bahkan Hema menunjukkan skill bakatnya bermural di depan Starla. Hingga sampai malam harinya mereka berdua mural di beda-beda tempat lagi. Tetapi lokasinya saat itu di landasan helikopter di atas gedung. Maka setelah bersenang-senang hendak pulang, tiba-tiba hujan cukup deras. Lantas Hema memutuskan untuk membawa Starla pulang ke rumahnya. Lagi pula Starla juga ketiduran di dalam mobil. Lalu saat terbangun di pagi harinya, Starla kaget melihat dirinya sudah berganti pakaian. Tanpa pikir panjang ia langsung menghajar Hema saat itu. Karena ia menduga telah dilecehkan semalam pastinya. Namun ternyata bibi Hema lah yang mengganti pakaiannya semalam. Dan si Hema sendiri tidurnya di sofa. Sehingga Starla malu langsung meminta maaf kepada Hema di saat itu juga. Lalu setelah itu Hema membawa Starla ke tempat tongkrongannya. Namun ada seorang gadis tiba-tiba datang langsung memeluknya. Hal itu membuat Starla menjadi bad mood seketika. Gadis itu bernama Athena, anak mural juga katanya. Bahkan mempunyai juga siaran radio. Maka langsung aja tuh si Athena mengajak mereka berdua untuk menceritakan kisah cinta mereka yang hanya membutuhkan waktu 6 jam saja. Sontak karena hal itu disiarkan langsung, pertanyaan mereka didengar langsung oleh ibu dan karyawan Starla di kafe. Di sela sesi tersebut, Hema diundang temannya untuk datang berpesta pada malam hari nanti. Maka pesta pada malam itu sedang berlangsung. Starla mulai digoda oleh laki-laki tersebut untuk mengajaknya berkencan dan berkenalan. Sontak saja Hema dari kejauhan langsung menghampirinya. Sehingga karena orang asongong mengira Starla adalah orang bayaran, Hema langsung ngebogem aja tuh. Hingga ia mengucapkan permintaan maafnya ke Starla di depan banyak orang. Seusai pesta malam itu, Hema dan Starla pergi ke depo kereta api. Ya apalagi kalau bukan mural pastinya. Lalu mereka mencurahkan isi perasaannya di kala itu, coret sana coret sini.
Tiba-tiba saja ada polisi datang mencari mereka. Hal itu membuat Hema dan Starla langsung berlari dari kejarannya tersebut. Sampai-sampai mereka harus berpencar. Namun karena kurang cepat dan cerdik, Starla berhasil diamankan oleh polisi. Dan disinilah betapa kejentalannya Hema. Ia menyerahkan dirinya dengan bergaya supaya bisa dihukum bersama-sama. Lantas setelah ditahan semalaman dari kantor polisi, ibunya Starla marah-marah atas tindakan anaknya itu yang dibilang malu-maluin. Bahkan biar nggak ngomel terus nih, si Starla mengalihkannya dengan menunjukkan isi chat terakhir tunangannya tersebut, yang dicap kasar dan songong oleh ibunya setelah mengetahui perilaku dan sifat busuk tunangannya itu. Maka setelah kejadian pada malam itu, Starla mengingat bahwa selama ini ia baru merasakan apa itu namanya cinta, mulai dari perhatian, kasih sayang, serta ketulusan hati. Hal itu baru didapatkan dari Hema dalam rentang waktu 6 jam saja, sampai-sampai ia kelepek-kelepek. Namun keesokan harinya saat pergi dengan ibunya, tanpa sengaja Starla melihat Hema berpergian bersama gadis lain di sebuah mall. Sontak saja hal itu ia langsung memastikannya sendiri apakah itu benar-benar Hema. Maka sejak saat itulah Starla mulai curiga, mencoba menelponnya tetapi tidak diangkat. Mulailah ia galau merana saat itu, padahal kemarin baru saja kelepek-kelepek. Hingga sampai keesokannya Hema datang tuh ke kafenya Starla. Alhasil ia malah didimin abis. Bahkan Starla sempat membanting mesin tiknya itu di depan matanya Hema. Dan disinilah Starla mencurahkan isi hatinya apa yang ia lihat kemarin. Namun apa yang dikatakan Hema tidak mengerti apa maksudnya. Bahkan juga sampai di rumah Starla memecahkan pemberian dari Hema yang bergambar wajahnya dibuat dari mesin tik. Sehingga ia masih terbawa arus dalam kesedihan yang sangat mendalam. Lalu di malam harinya ketika di kafe, ia mendapatkan surat dari seseorang. Dan ternyata surat itu dari Hema, yang berisikan tentang keseriusannya menjalin hubungan mereka. Bahkan Hema merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia merasa tidak membuat hal yang menyakiti perasaan dan hatinya sama sekali. Bisa dibilang mereka termasuk kesalahpahaman. Bahkan sampai sedihnya nih, Starla ketiduran di mobil sampai pagi hari. Dan langsung diderek mobilnya oleh petugas karena dikira parkir sembarangan. Sementara itu ternyata kisah cinta Hema dan Starla menjadi perbincangan publik hingga viral. Bahkan mural-mural hasil buatan mereka berdua menjadi sambutan positif bagi kalangan anak muda. Lantas hal itu membuat Starla menjadi sedih atas lukanya yang belum kering tersebut ketika mengingatnya lagi. Sedangkan Hema di rumah juga sedang galau uwek-uwekan mikirin cintanya tersebut. Lalu saat hendak mengambil sesuatu, ia melihat beberapa foto ayahnya ketika ia masih kecil. Namun ia melihat ada kejanggalan atas foto tersebut, sehingga ia meminta tantenya untuk menjelaskan foto-foto tersebut kepadanya. Khususnya foto seorang ibu sedang menggendong bayi. Dan akhirnya semua terbongkar. Terdapat di foto tersebut ada 2 bayi, yang berarti Hema mempunyai kembaran selama ini, yang ia tidak diberitahu oleh tantenya. Lalu di dalam waktu yang bersamaan, mereka berdua lagi sama-sama sedang mengalami kesedihan. Bahkan Starla mencoba curhat kepada Athena mengenai solusi permasalahan mereka. Dan hal itu disiarkan langsung di radio. Maka tentunya saja Hema yang ada di mobil mendengar suaranya Starla. Ia meminta Hema untuk ketemuan di suatu tempat saat mereka pertama kali bertemu. Setelah itu beberapa jam Starla menunggu, akhirnya Hema datang juga. Namun tiba-tiba Hema marah dan kesal meminta Starla menjelaskan arti dalam foto tersebut. Terdapat sebuah foto ibunya Starla sedang menggendong kembarannya Hema. Sehingga mereka mengingat kembali pada saat itu. Starla sempat menunjukkan foto kakeknya kepada Hema. Nah kebetulan foto kakeknya itu berada di foto keluarganya Hema di saat itu. Jadi ceritanya kakeknya Hema adalah seorang jurnalis, serta kakeknya Starla adalah seorang pengusaha. Lalu pada waktu itu kakeknya Hema membuat berita tentang perusahaan kakeknya Starla,
yang melakukan tindakan illegal logging yang mencakup penebangan hutan dan jual beli kayu secara ilegal. Dan di sebelahnya itu adalah mertua dari ayahnya Hema. Mereka ini sedang berpartner bisnis bersama perusahaan kakeknya Starla di kala itu. Alhasil rumah tangga ayah dan ibunya Hema seketika berantakan oleh pilihan yang amat sulit, yaitu meminta agar ayahnya Hema mencabut berita yang dibuat oleh kakeknya, atau memilih meninggalkan istri dan anaknya. Mengapa mertua ayahnya Hema ngotot banget untuk mencabut berita buatan kakeknya tersebut? Karena ia tidak mau perusahaan mereka berantakan dan hancur akibat berita itu tersebar di mana-mana. Walaupun itu ya fakta sih sebenarnya. Ya makanya itu mertuanya melakukan segala cara untuk memojokkan menantunya itu untuk menuruti perintahnya, sehingga berani mengancam untuk memilih meninggalkan istri dan anaknya jika ia tidak mau. Lantas ayahnya Hema memutuskan bercerai dari istrinya, serta memisahkan anaknya juga. Itu pun kemauan dari mertuanya, walaupun terpaksa dan berat hati sesungguhnya untuk meninggalkan. Maka dari itu, waktu Starla melihat Hema di mall, ternyata itu adalah kembarannya. Maka setelah menceritakan biang keladi si kakeknya Starla, Hema langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungannya atas kekecewaan dari keluarganya tersebut. Lalu di keesokan harinya, Hema memutuskan untuk minggat dari rumah supaya bisa menenangkan diri. Namun waktu hendak dicegah oleh tantenya, tiba-tiba saja ibunya Hema dan kakeknya datang menemuinya. Sehingga kakeknya itu mengungkapkan rasa penyesalannya di depan Hema, serta mencoba ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Meskipun begitu, Hema hanya berdiam menatap kakeknya dalam penuh kebencian. Bahkan kembarannya pun juga ada di sana di depan matanya. Maka setelah beberapa saat kemudian, Hema langsung menemui Starla di kafenya. Akan tetapi ia malah mendapatkan sebuah surat dari Starla. Kemudian Hema mulai membaca dan mencarinya ke sana kemari tanpa berhenti, serta menelponnya juga tetapi tidak ada jawaban. Bahkan Hema hampir putus asa di saat itu. Hingga pada akhirnya Hema berhasil menemui Starla di landasan helikopter di atas gedung pada waktu itu. Lantas mereka memutuskan kembali bersatu dan berhasil melewati tantangan yang begitu rumit dan berat pastinya. Dan film pun berakhir. Jadi itulah bre kisahnya. Cinta mereka sangatlah berantakan karena hanya kesalahpahaman doang dan miskomunikasi dalam hubungan mereka, sehingga hubungan mereka berhasil dipertahankan hingga membuat bisa bersatu lagi. Hal itu berkat Starla memberitahu ke tantenya, dan ternyata selama ini tantenya Starla adalah ibunya Hema. Lantas permasalahan mereka bisa terselesaikan dengan mudah, ya walaupun memerlukan waktu yang cukup lama bagi Hema untuk menerima keadaan. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.